isi. Jadi sak desa Pak iku digawe tangan aku. Jadi sak desa. Di doa kepada Allah, bagaimana doanya Rasulullah kalau sudah sangat butuhnya Rasulullah ngangkat tangannya sampai mana? Sampai batas Rasulullah SAW itu tangannya nyampe. Ya Pak, coba sampai tangannya. Nah gitu. Itu doa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Badar. Rasulullah meneteskan air mata. Pada waktu perang Badar, umat Islam cuma hanya sedikit, 313. Yang dihadapi orang kafir itu orangnya banyak, 3 kali lipat. Mana bisa perang ini akan dimenangkan besok? Yang ditakutkan oleh Rasulullah, beliaunya sebagai seorang pemimpin melihat umatnya ini perang dengan jumlah yang begitu banyak. Yang namanya sifat kemanusiaannya Rasulullah itu timbul. Bukan berarti buatan percaya tenggani Gusti Allah, bukan. Akhirnya Rasulullah doa sampai diangkat tangannya terus tinggi. Seperti dicontohkan Ustaz Suwardi tadi. Sampai rida selendangnya Rasul itu jatuh. Saking atasnya tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang mulia. Ya apa doanya Rasulullah sambil meneteskan air mata? Gak tega melihat umat kayak gitu. Ya apa katanya baginda Rasul? Allahumma illam tuqsab hadhil isabah lan tuqbat ba'da hadzal yaum. Ya Allah, kalau peperangan besok ini enggak engkau menangkan, maka panjenengan tidak akan disembah oleh orang-orang setelahnya besok. Bukannya Rasulullah mengancam, enggak. Rasulullah saking sayangnya, saking cintanya kepada umat. Panjenengan sering mendengarkan cerita dari ustaz, dari kiai, Rasulullah ingat umatnya ketika mau meninggal. Ketika dicabut nyawanya, bukan hanya itu aja. Rasulullah dibangkitkan dari alam barzakh, dari alam kubur waktu kiamat. Pertama kali disebut umatnya, ummati. Bukan hanya itu saja. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW disuruh untuk duduk di mimbar yang akan diparingi kalian Gusti Allah min nurin, dari cahaya. Kalau mimbar di masjidnya sampai dari kayu, mimbar yang ditempati orang untuk khutbah itu ada tangganya, wonten tanggane, wonten kursi ini. Dia naik ke atas, terus setelahnya itu duduk di kursi. Rasulullah disuruh duduk di kursi, di mana? Di kursinya mimbar itu. Rasulullah betul turun duduk, bukan berarti nggak mau perintahnya Allah, enggak. Bukannya Rasulullah nggak taat, nggak patuh atas perintahnya Allah, enggak. Para nabi dan para rasul sedaya niku lenggah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anbiya wa rasul, hei para nabi, para rasul, lenggah sampai tenggeni mimbar yang telah aku siapkan min nurin, dari cahaya. Rasulullah betul lenggah, Pak. Rasulullah betul lenggah. Gusti Allah niku tangelet tenggeni Kanjeng Nabi. Madza turidu? Rasulullah tangelet. Malaikat tanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa panjenengan mboten lenggah? Sampai akan tenggeni Gusti Allah, ummati. Umatku. Jadi bukan hanya sekedar ketika Rasulullah mau meninggal, bukan hanya sekedar ketika Rasul dibangkitkan dari alam barzakh pada hari kiamat, disuruh duduk ke mimbar, Rasulullah ingat kita umatnya. Ummati. Akhirnya langsung Allah sendiri yang tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu keterangannya dalam kitab Mafahim Iqtu'atus Shahah, karangannya Abu Ya As-Sayyid Muhammad Al-Nabi Al-Malik Al-Sayyid. Ya Allah, kata Gusti Allah, ya Muhammad, madza turidu an af'ala bi ummatika? Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan yang saya perbuat untuk umatnya panjenengan? Ya apa katanya baginda Rasul? Ini jangan diremehkan permintaannya Rasulullah. Kanjeng Nabi nyuwun dengan Gusti Allah, ya apa kata Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi,
Rasulullah SAW itu nyuwun tengene Gusti Allah, asri hisaba ummati, percepatkan ya Allah hisabnya umatku ya Allah. Percepatkan hisabnya. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat orang nunggu itu 1 hari kayak 1000 tahun di dunia. Terus mau nunggu berapa hari kita? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin kalau ngomong-ngomongan kali konco, orang kaya dengan orang miskin, panjenengan sudah sering mendengar. Orang kaya hisabnya dengan orang miskin itu lain. Orang miskin sudah dihisab masuk surga. Orang kaya nunggunya 500 tahun, berarti setengah hari. Dan dia di akhirat. Bukan berarti lengan miskin air, enggak, boten nggih. Nggih. Ayo kerja sing tepat dadi wong sugih. Manfaat ngene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Manfaat ngene umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu rencang-rencang ten gene Sumenep kemarin di Madura. Nyelawat terus diajak sama Libzen ke rumahnya orang. Bukan hasil bambu, bukan. Hasil emas. Orang pedagang emas kaya raya. Subhanallah, ngasih teman-teman itu biasa. Ngasih teman-teman biasa. Kadang-kadang 200, 300 itu semuanya diparingi. Itu kok aku njaluk amplop niku mboten. Mboten nggih? Nggih. Diparingi. Terus wonten rencang sing sanjangeten. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada orang. Itu dakwahnya orang kaya ya dengan hartanya. Kalau panjenengan ustadz ini sampai dakwah dengan ilmunya. Panjenengan Ustadz Wandi dakwah dengan sholawatnya. Ustadz Nurin dakwah dengan sholawatnya. Ngajak-ngajak teman-teman pakai hadrah dakwah dengan sholawatnya. Berapa pahala yang panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokahnya sholawat? Berapa pahala panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngajak-ngajak orang bersholawat? Saestu. Awal-awalnya kita itu punya Ustaz Wahab ini, Ustaz Wahab mulai awal mendampingi saya. Mulai mendirikan majelis ini waktu belajar mendampingi saya. Beliaunya. Dulu enggak ada apa? Hadrah. Yang mimpin sholawat sinten? Beliaunya ini Ustaz Wahab. Ustaz Munib. Lagunya 45. Lagu Jalailah. Lagu 45. Lagu 45 nggih. Ono sing ngantuk, ono sing nyauti nang nggih. Soale lagu 45. 1945. Keroncongan. Ini lagu ini. Masya Allah, dengan berapa pahala yang sampai bisa semangat untuk baca sholawat. Gimana batin? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, karena ngomong kayak gitu teman. Tadi orang yang kayak tadi ngasih uang pada teman-teman santrinya dia, diparingi amplop malih, pimpin. Loh kan sudah dikasih. Enggak barokah. Enggak mungkin habis. Masya Allah. Kalau kali panjenengan yang lainnya pro jamaah sampai dakwah dengan hadirnya sampai ke majelis itu dakwah namanya. Dengan hadirnya sampai ke majelis itu berdakwah. Kalau nggak ada majelis siapa? Ada masjid Ustadz Wandi, Ustadz Nurin, ngajak-ngajak, tapi nggak ada yang datang. Ikut lemes, gini betul. Jadi datangnya panjenengan ke sini itu termasuk dakwah. Allah Subhanahu wa taala enggak nyanyiakan panjenengan. Makanya ketika Rasulullah dakwah, ketika Rasulullah SAW doa, betul-betul ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya Rasulullah yang mulia itu di ataskan. Ya Allah, kalau engkau menangkan peperangan besok ini, maka panjenengan tidak akan disembah oleh orang-orang setelahnya besok. Artinya apa? Kalau kali panjenengan dungo temenan. Makanya di dalam kitab itu dijelaskan, ayo kita niru Kanjeng Nabi. Niru apa? Kanjeng Nabi benduhun ngangkat tangan, mesti. Ngangkat tangan ngeten, kan dodone. Mboten ngangkat tangan jadi kan jenggule. Amin.
Amin. Apa maneh ustadz kiai ini kok Jawa. Niku ten Surabaya niku. Sanes ten ngene perintah pinter. Datang pinter masyaallah alhamdulillah. Gene mboten. Dari Surabaya. Amin. Amin, bro. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli alaihi. Gusti Allah niku semerep. Loh Ustaz, Allah kan itu maha tahu. Kita itu doa nggak harus angkat tangan kan Allah itu tahu. Maha tahu betul. Tapi secara zahir, gini betul. Secara zahir adab. Nah, ini bisa menjadi adab tetap rahmat dengan Gusti Allah. Ketika doa kita nyuwun. Takmir masjid nyuwun. Nggih, waktu pembangunan nyuwune deh, bukan ngangkat tangan. Pak nyuwun sumbangan kan boten. Ya napa nyodoraken proposal. Kali bolpen. Nggih mboten? Nggih. Lain memang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari kita. Dan setiap kali Kanjeng Nabi itu habis doa, setiap kali Rasulullah SAW habis doa, ya apa? Mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Menunjukkan betul-betul kepingin betul dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu termasuk diantaranya adalah alamatul qabul. Tanda-tanda nih donga niku diterima kalian Gusti Allah. Nanti mantun donga Al-Fatihah tetep aja. Habis baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus dianapaken? Diusapaken. Ustaz disebul monggo. Diusapaken. Soalnya nyebul itu nggih wonten dalile. Kanjeng Nabi setiap malam kalau mau tidur baca Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Mantun-mantun ditiupkan ke kedua telapak tangannya. Wonten napa niku? Wonten napa? Kanjeng Nabi kok niup wonten. Mantun-mantun diusapaken. Diusapaken teng pundi? Pertama teng ngene kepala, ke wajah, setelah itu ke badannya. Ngeten. Teng ngene hadisnya hadis sahih. Tapi kalau setiap Rasulullah doa, itu mesti Rasulullah SAW itu mengusap wajahnya kemana? Mengusap telapak tangannya ke wajahnya itu. Ngerti gini. Jadi kalau panjenengan ada yang negur, ngusap-ngusap wajah itu dalil itu kan di menang ngocak, lekate ngaji nang omah, ya. Nang satu andi, bisa murid, nang masjid apa? Masjid An-Nur Fatona. Mudah-mudahan semua warga di sini dari Pintrang diparingi barokah oleh Gusti Allah. Amin. Betul nggih? Doa paling enggak ayo diangkat kedua tangannya. Betul-betul nyuwun teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih? Mudah-mudahan mudah-mudahan hajat dan keinginan kita dikabulkan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abu ya Sayyid Ahmad bin Abu ya Sayyid Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah huwa fi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi hajatina wa yassir umurana. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma kama an'amta lana fazid wa kama fazidta fabarik wa kama fa'adil wa kama adamta fa'antasibna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahrimna salimin ghanimin mustabshirin bi barakati sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Mugi-mugi sedaya hajatipun doa-doanya tuan rumah bapak-bapak amali kalian keluarga kalian sedaya anak pun mugi sedaya diparingi kabul diparingi mustajab hajatnya diparingi mustajab ya Allah paling panjenengan paling kabul ya Allah ala hadini as-salih berkatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang mudah-mudahan rezeki kita semuanya diparingi kathah barokah kalian Allah SWT. Mungkin sedaya nyampe Mekah Madinah ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.